Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk memulainya silakan kedua kelas untuk memimpin doanya. Saifur silakan dipimpin. Baik teman-teman semua, terima kasih. Selamat pagi Pak Slamet. Untuk teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai aktivitas, ada beberapa. Semangat pagi! Pagi. Apa kabar? BDP? BDP? Oke, terima kasih. Nah, untuk memulai aktivitas kita di pagi ini, kemarin saya sudah sedikit menjelaskan sebagai pengantar, di mana nanti akan saya jelaskan bagaimana menganalisis jenis alat pembayaran transaksi atau biasa yang disebut dengan alat hitung. Di sini, sebelum kita memulai daripada inti pembelajaran, itu ada kita bahas untuk tujuan pembelajaran. Silakan dibaca Mas Saifur. Untuk yang pertama tujuannya apa? Yang pertama menjelaskan alat pembayaran. Kemudian yang kedua Pak Sadari Lombu. Iya. Pembayaran jenis uang. Oke, menjelaskan jenis uang. Yang ketiga Santi. Mengenali uang, Pak. Oke, yang keempat Testia. Maaf Bapak, yang keempat adalah mengamati dan membedakan uang. Oke, yang kelima Yu Testiana. Menjelaskan berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi. Oke, yang keenam Wahyu. Memahami berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi. Oke, dari tujuan ini nanti berarti kita akan mengetahui dari alat pembayaran sampai dengan memahami jenis mesin pembayaran. Sebelum memulainya, saya sajikan di sini yang saya sudah share ada link YouTube, di mana di situ ada yang namanya bagaimana menghitung uang secara manual. Oke, boleh diambil smartphone-nya teman-teman untuk bisa melihat linknya. Silakan, saya persilakan sekitar 2 menit untuk ngambil smartphone-nya untuk melihat bagaimana cara menghitung uang secara manual. Siap, Bapak. Oke. Saya rasa cukup. Gimana tayangannya untuk video menghitung uangnya? Menarik bukan? Siap, menarik Bapak. Itu kelihatannya sangat videonya menarik, Bapak. Pak. Ini kayaknya Profesor Slamet ya. Profesor Arman Bagus, ini Pak. ya. Arman. Kayaknya yang paling menarik bukan videonya ya, tapi Uangnya, yang dipegang. Pak. Oh iya. Oh iya, Lagi-lagi orangnya, ya, Bapak. iya lagi-lagi Iya. duit gitu ya. Orang taunya mesti duit, cari duit dan sebagainya ya. Kemana-mana selalu pikirannya duit. Aduh. Ini ada sajian tayangan apa yang Anda pikirkan tentang alat pembayaran. Wah, ternyata lagi-lagi di sini ada duit. Bahkan duit yang disajikan rata-rata duitnya gambar apa, anak-anak? Pak Karno, Pak Sukarno. Iya. Karno sama Itu uang Bung yang Hatta. paling tertinggi untuk tukar kita di Indonesia. Dan kita harus hati-hati nih kalau kita memang sebagai seorang kasir biasanya dia itu harus teliti, harus jeli
bagaimana melayani, karena ini adalah kita metodenya berangkat dari problem based learning. Jadi berangkat dari ada masalah, yaitu seorang kasir yang harus teliti, harus cekatan, harus tengginas, bagaimana melayani kepada pembelinya, tetapi dia bisa menghitung dengan cepat, akurat, dan benar. Jadi tidak ada tersisipkan uang yang diragukan, ya anak-anak ya. Jadi uangnya bukan uang palsu, memang uang yang layak untuk beredar di masyarakat, seperti itu. Paham anak-anak? Paham, Pak. Paham, Pak. Siap, Paham, Pak. Pak. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini anak-anak? Belum, Bapak. Belum, kalau Pak. kalau belum kita lanjutkan. Uang sebagai alat pembayaran. Nah, di sana ada uang yang biasa kita gunakan sebagai alat pembayaran, di mana syarat-syaratnya ada beberapa. Silakan dibaca yang pertama, Saiful. Baik, Pak. Yang pertama diterima secara umum atau acceptability. Apa yang dimaksud dengan diterima secara umum? Maksudnya Saiful? semua orang tahu, Pak, dan misalkan saya beli itu ya orang mengetahui saya menggunakan uang. Ada yang lain? Siti mungkin? Saya, Pak. Udah ibu Semua orang suka mungkin, Mbak, itu diterima secara umum. Silakan, ada yang mau nambahin. Santi mungkin tadi udah menunjukkan tangannya nih. udah barusan dijawab sama Bapak. Tadi mau Oke. dibilang diterima di Kemudian- umum. Oke. Selanjutnya yang kedua, silakan dibaca Santi. Nilainya stabil, Pak. Oke. Stability of value. Ya, maksud stabil gimana nih Santi nih? Maksud stabil. Uangnya nilainya nggak berubah-ubah gitu. Oke, bagus sekali. Selanjutnya yang ketiga, Randang silakan dibaca. Yang ketiga itu Pak, mudah disimpan Pak. Iya, gimana caranya nih yang maksud mudah disimpan? Disimpan di laci, di kasur atau di mana nih? Bisa dilempet-lempet Pak, di kantong Pak. gitu. Berarti biasa dilempit uangnya ya, nggak taruh Iya. di dompet ya. Iya, Randang nggak punya dompet ya? nggak punya Pak. Oh nggak punya. Oke, nanti ke rumah ya, nanti tak kasih dompetnya. Oh ya, terima kasih Pak. Anda yang Memang punya baik, berangkas, Pak. Pak. Nggak punya dompet tapi punya Yes, berangkas. mantap. Berarti uangnya Rizky banyak sekali nih ya, bisa dibagi-bagi nih sama Randang, Pak. teman-teman, sama Anda disumbangkan nggak juga punya nih. dompet tapi punya berangkas, Pak. Oh, mantap ya. Oke, nanti kita buka bareng-bareng berangkasnya ya. Uangnya berapa? Kita hitung bareng-bareng sambil latihan. Hitung secara cepat dan tepat. Oke, selanjutnya nomor 4. Rizky, dibaca. Mudah dibawa, Pak. Mudah dibawa ataupun Oh, portable. maksudnya gimana nih? Mudah dibawa Maksudnya? artinya dia gampang, Pak. Mudah untuk digunakan, dipindahkan. Nah, begitu kira-kira, Pak. Oh gitu ya, karena uang ringan ya. Ringan, Pak. Iya, jadi nggak Fleksibel mungkin gitu, Pak. Iya. bawa uang kira-kira 5 kilo jadi nengleng gitu ya sebelah kiri. Oh kenapa nih Rizky kok nengleng gitu jalannya? Jawabannya bawa uang gitu, nggak sampai seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, berarti walaupun uangnya banyak, paling kelihatannya adalah penuh aja ya, nggak Ya, sampai. paling nanti sampai jalannya agak sedikit miring, Pak. Ya, Oh gitu ya, sampai miring berarti saking banyaknya ya. Iya. Karena bawa uangnya receh mungkin ini ya, ribuan tapi satu kantong gitu ya, satu karung gitu ya. Oke, yang kelima, Testia silakan dibaca. Baik Bapak, yang kelima yaitu tahan lama atau tidak mudah rusak Bapak. Oke, maksudnya gimana nih tahan lama? Contohnya seperti uang kertas kan pasti BI atau Peruri yang membuat uang itu kan Pak, bahannya pun juga tidak sembarangan, harus tahan. Karena kan uang kan dilipet, apalagi kan sekarang dompet anak-anak cewek kan Pak, paling perkecil-kecil gitu tuh Pak yang sekarang lagi hits tuh. Jadi kan bahannya itu harus benar-benar yang tidak mudah
rusak ketika dilipat atau disimpan. Seperti itu Bapak menurut pendapat saya. Bagus sekali, mantap. Selanjutnya, Wahyu, baca yang nomor selanjutnya. Yang Nomor nomor 6. selanjutnya 6. mudah Iya. dibagi, Pak. Iya. Maksudnya gimana nih dibagi? Dikasihkan teman-teman atau Iya, gimana ini? dikasih teman-teman, dikasih buat amal, buat donasi, itu kan gampang, Pak. Oh gitu ya, karena Iya. pecahannya ada beberapa ya. Jadi Iya. ditukar, kalau beli nanti kembaliannya bisa ditukar-tukarkan gitu ya. Nggih. Oke. Silakan, Randang nomor 7 dibaca. Oh iya Pak, nomor 7 tidak mudah dipalsukan Pak. Iya, maksudnya gimana nih? Ada bedanya Pak, tanda-tandanya itu. Seperti Oh, kayak gitu. ada sinarnya gitu Pak ya. Oh iya. Sehingga susah Pak untuk Pak. Dipalsukan Oke. itu susah Pak. Emang pinter Pak BI itu Pak, membuat uang itu Pak. Iya, berarti uang memang harus spesifikasi gitu ya, tidak mudah Iya. dipalsukan. Oke, kita lanjutkan ya. Ini ada pertanyaan terlebih dahulu nih, anak-anak. Dari syarat-syaratnya ada pertanyaan. Sudah jelas apa belas? Sudah jelas sudah Bapak. jelas Terima gitu ya. kasih. Syukur gitu ya. Berarti kalian Jelas, sudah jelas Bapak. semua. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke berikutnya. Ini nggak usah karena kita lewati aja, sudah ada yang saya bagikan modulnya. Silakan kalian dibaca, sudah lengkap di sana. Oke, ini adalah contoh nih. Nanti yang kita akan belajar berikutnya adalah praktek. Bagaimana praktek menghitung duit. Lagi-lagi duit ya. Duit memang tidak ada bosannya. Ada yang bosan terima duit? Enggak, Pak. Tidak, Oh Pak. iya ya, pasti semua Tidak, mau Pak. ya kalau dikasih duit Uang ya. saku double Oke, kalau Pak. dikasih duit mau, oh gitu ya. Oh gitu. Sehari sangunya berapa ini? Dari Saiful, sehari dikasih sangu sama mama berapa untuk ke sekolah? Saya uang sakunya 5.000 Pak. 5.000, rumahnya deket apa jauh? Iya, tinggal melangkah Pak, 5 meter dari sekolah. Oh, kayak lagu aja 5 langkah dari rumahnya. Iya Pak, betul. Yo, hobi gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting diirit-irit 5.000 buat jajannya 1.000 yang ditabung 4.000 atau disumbangkan 4.000. Kalau makan pulang Oke. Pak, nggak usah jajan. Oh pulang ya, iya tinggal langkah sih ya, iya tinggal ngambil ya. Oke, kita lanjut nih. Ternyata di sini ada menghitung uang dengan tangan. Ya, kalian udah bisa belum menghitung uang dengan tangan, tapi dengan SOP maksudnya nggak satu-satu begini, satu gitu ya. Ini contoh nih, ada uangnya nih ya. Kalian bisa lihat, silakan siang bawa sangu, silakan dicek uangnya seperti apa, nanti jadi tahu uang yang benar, uang yang asli, ya, yang memang beredar di masyarakat dan sebagainya. Seperti itu. Silakan boleh diambil sebentar uang sakunya. Nggak apa-apa, 1.000, 2.000, nggak apa-apa, kan bisa membedakan nanti. Silakan diambil ya. Biasanya Mas Randang itu yang sangunya banyak loh kan. Sangunya banyak banget tuh, sampai gurunya aja kalah ini. Gurunya sangunya 10.000, muridnya 50.000, itu malah 100-an ribu ya. Luar biasa. Silakan dilihat ya. Oke, sudah dilihat anak-anak uangnya Sudah masing-masing? Pak, 5.000 rupiah ini. Sudah Pak, Oke. sudah saya lihat Pak. Oke, jadi nanti yang selanjutnya kita akan menghitung uang ya. Ini contoh kayak gini nih, uangnya sudah dibengket begini gitu ya. Nanti dihitung caranya ya, begini. Nanti dihitung dengan cara yang cepat dan akurat seperti itu ya. Tapi nanti prakteknya nanti kita lanjut dulu. Oke. Kemudian yang kedua, itu kita menghitungnya itu dari menggunakan alat atau mesin sebagai alat bantu ya. Nanti ada alatnya yang biasa dipakai untuk menghitung duit ya. Jadi nanti di situ alatnya sudah ada lengkap, termasuk ada UV-nya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak, Pak. Silakan. Oh, nggak ada. Lanjut, Pak. Tidak Ada yang Pak. kurang jelas? Paham. Ada yang kurang jelas? Pak mau tanya. Iya, silakan.
Itu kan biasanya kan kalau hitung pakai manual tuh keselimpet-selimpet ya Pak, kalau bahasa Iya Jawanya. betul, Nggih. iya Biar terselip-selip gitu supaya ya. nggak nyelip-nyelip itu diapakan ya Pak? Oke, yang pertama uangnya itu harus ditata rapi ya. Kan biasanya kalian kalau lihat pasti rapi ya, apalagi rumah. Kalau mau ke rumah pasti depannya dirapikan dulu, uang juga harus dirapikan. Uangnya dirapikan nih seperti ini dirapikan. Ya karena uangnya cukup banyak, nanti setelah itu muka ya, muka yang ada gambarnya itu taruh semua muka menghadap ke kita. Oke. Kalau kira-kira udah satu bendel, udah lurus, udah rata dan sebagainya, kemudian diikat. Boleh diikat dengan karet gelang atau bisa diikat dengan ban uang. Bukan hanya mobil aja yang punya ban, uang ternyata punya ban, jadi bisa berjalan, uangnya berpindah gitu ya. Anak-anak ya berpindah dari tangan satu ke tangan yang lainnya. Seperti ini, kalau bentuknya udah seperti ini, udah dibendel begini, nanti nggak terlipat ya. Nanti akan saya contohkan ya cara menghitungnya. Dimasukkan di antara jari manis dan jari kelingking. Kemudian ditekuk ke dalam ya. Jari manis, jari tengah dan jari telunjuk ada di atas ya. Kemudian yang di bawah adalah ibu jari ya. Tapi agak ditekan di sini nih ada lagunya nih, ditekan sedikit gitu ya. Asik, Nah kalau sudah asik. begitu, oh, sudah. Nah Asik kalau Pak, sudah asik. gitu, nanti baru pakai push yang ada airnya. Kemudian jari tangan kanan dengan jari manis, jari telunjuk dan jari tengah itu menghitung begini nih. Dilempar ke sana, bukan dilempar ke kalian, ya pasti ditangkap uangnya. Ya, nanti uangnya sama kalian Mau dong diambil deh. Bapak buat jajan. Ya, nanti ya kalau sudah kalian pinter nanti tak kasih bonus selembar aja yang 1000-an aja ya cukupnya. Seperti ini, nih Bu Wahyu nih caranya. Jadi nggak terlipet-lipet atau nggak ke gores-gores. Paham ya Bu Wahyu ya? Nanti akan kita praktekkan Siap untuk Bapak, paham. pembelajaran berikutnya. Seperti itu. Ada lagi yang pertanyaannya, Nak, dari Siap, yang lainnya? ada Pak. Oke, Ada Pak. silakan. Ya. Ya. Itu kan kalau uangnya banyak Pak, kalau uang saya cuma selembar Ya. ngitungnya gimana Pak ini bolak-balik? Ya gampang, kalau ngitungnya sambil dicek, apalagi uangnya sedikit ya, langsung ketahuan 5.000 ya pasti jumlahnya 5.000, nggak mungkin berubah jadi 500.000 gitu ya. Ya nanti ditabung dulu, makanya kan dekat rumahnya tuh di Saiful. Iya dekat Ya, Pak. jadi uang jajannya 5.000 dikumpulkan. Setahun kan udah 365 lembar tuh, jadi kan banyak itu ya, karena nggak pernah Iya jajan. berarti jumlahnya berapa itu Pak? Kalau 365 hari saya punya 5.000 berapa ya Pak? Ya berarti kan cuma 365.000. Kali Nah, 5.000. iya kali 5.000 kan luar biasa, atau biasa di luar ya. Bisa di luar Pak dolan Nah, ini. iya dolan terus, makanya dikurangi dolannya. Ya sekali-kali ya di rumah, nanti kalau pas weekend boleh dolan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dan nanti kalau udah 100 lembar begini boleh dibendel, makanya diikat. Seperti itu ya. Bukan hanya orang aja yang diikat dengan ikatan yang kuat ya. Ya, lagi-lagi tuh ada sinetronnya Ikatan Cinta gitu ya. Kalau kita ikatan uang pakai karet atau pakai ban uang. Oke, ada lainnya lagi yang mau ditanyakan? Ya, karena di pembelajaran kita ini baru pengetahuannya aja gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah? Siap Bapak. Oke, lanjut, kalau Bapak. udah jelas? Udah jelas Sangat semuanya? Bapak. Jelas, Pak. Kalau udah jelas, Jelas, bagus. Bapak. Nanti suatu saat saya tiba-tiba langsung ulangan gitu ya. Kan tinggal mengulang ya. Berarti kalian Siap, sudah Bapak. bisa. Oke. Sini ada nih jenis mesin hitungnya ya. Nanti kan ada banyak jenisnya. Nanti akan kita sajikan pada saat pembelajaran yang berikutnya. Ya, bisa dilihat dari kemampuannya tuh. Nanti ada mesin jumlah, mesin hitung ya.
Kalau dilihat dari sumber tenaganya, mesin hitung dengan tangan, mesin hitung dengan listrik, dan sebagainya. Kemudian kalau dilihat dari cara kerjanya, ada mesin hitung mekanik, ada mesin hitung juga yang elektronik. Nah, satu lagi nih ya, sebelum kita akhiri. Nah, ini contohnya. Ini ada mesinnya lagi jalan, ngitung ya. Hitung duitnya berjalan ini ya. Jadi uangnya tinggal diletakkan saja, nanti tinggal jalan sendiri. Wih, apa-apa sekarang udah otomatis, udah praktis, ngitung aja udah dibantu. Sebelum mengakhirinya ya. Nih, ternyata kalau uang itu harus diperiksa. Ada yang tahu cara meriksanya dari pemerintah? Dilihat, diraba. Oh iya. Terus ada lagi satu lagi setelah dilihat. Terawang, Pak. Oh, di terawang. Diraba. Diraba ya. Nah, ini kalau jumlahnya sedikit dilihat gitu ya, dilihat di terawang gitu ya. Diraba itu kalau sedikit. Kalau jumlahnya banyak, apalagi kalian nanti calon-calon kasir, itu kalian tangannya harus bisa ngebaca yang namanya duit. Kan ada guratannya di uang itu. Jadi sambil melayani konsumen, tetap matanya fokus sama uang tersebut biar hitungannya tepat, cepat, dan akurat. Begitu anak-anak? Siap, Bapak. Pak, siap. Sebelum nanti kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya, silakan kalian juga bisa praktekkan di rumah. Walaupun mungkin bukan dengan uang, tapi mungkin dengan kertas yang digunting ukurannya. Nanti dibendel, diikat buat latihan menghitungnya. Kalian Siap, juga kan Bapak. sudah buka nih YouTube-nya, caranya, dan sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Anak-anak? Sudah jelas, Sudah jelas, jelas, Pak. Selamat. Cukup, Pak. Pak. Oke. Jelas sekali. Berarti nanti kalian sudah harus mengenali uang, mana uang yang sah atau yang asli sama uang yang diragukan. Sehingga tugas kalian sebagai kasir itu akan semakin akurat. Begitu ya, Nak? Oke. Sampai Ya, Pak. sini kita akan dari pembelajaran ini ternyata kita dari mulai mengenal uang dan sebagainya sampai nanti menghitung uang dengan bagus. Sehingga pada pembelajaran kali ini ya saya ulas bahwa seorang kasir seharusnya dia itu bisa menghitung uang dengan cepat, akurat, dan tepat. Jadi nanti mengurangi resiko yang bisa menjadi tanggung jawab seorang kasir. Ada yang tahu kalau uangnya selisih siapa yang tanggung jawab kalau jadi kasir? Kasir yang tanggung Kasirnya, jawab. Pak. Kasirnya, Bapak. Ini salah satu resiko pekerjaan. Kalau uang lebih dikembalikan atau buat sendiri? Kembalikan, Pak. Dikembalikan. Dikembalikan. Kalau lebih dikembalikan, kalau kurang nombokin. Makanya harus hati-hati. Nombokin. Iya. Resiko, Pak. Nah, makanya Berarti- ya silakan Testia. Berarti tiap pekerjaan itu ada resikonya ya, Bapak? Iya betul, karena ada resiko yang kita lakukan bagaimana bisa mengurangi resiko. Begitu? Begitu apa beginju? Begitu, Gitu. Pak. Begitu gitu ya. Begini, Oke, Pak. oh. Oke ya. Jadi nanti kalau pada saat menghitung, kalau ada waktu yang senggang nih kasir, ya kan nggak selamanya mungkin pas di toko rame banget. Kalau ada senggang, silakan lakukan yang namanya cash count. Ada yang tahu cash count, anak-anak? Kurang Apa itu, tahu, Bapak? Pak. Oh, Apa nggak itu, tahu Pak? ya? Tahu, Pak. Cash count. Iya, Cash count Pak. itu bukan makanan dari singkong, bukannya, tapi mencocokkan, ya, mencocokkan antara jumlah yang ada di sistem. Kan biasanya nanti kalian menggunakan sistem pos gitu ya. Apa itu pos lagi? Kantor pos, bukan. Point of sales gitu ya. Nanti dicocokkan antara sistem yang ada di posnya sama fisik uangnya, sama apa tidak. Nah, karena biasanya tugas kasir itu berganti shift. Kalau udah sore nanti kelabakan sendiri. Ya, karena selisihnya ternyata kurang.
kurangnya 100, sangunya 20.000. Dari mana yang 80.000 gitu. Oke, paham ya? Itu salah satu resiko pekerjaan. Setiap pekerjaan ada resikonya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Nanti lembar yang saya sudah bagikan termasuk L4PD ya, nanti silakan dikerjakan sebagai tugas di rumah. Jadi besok tinggal mempresentasikan hasil-hasilnya saja ya. Jadi Siap, Bapak. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas, Bapak. Oke, kalau sudah jelas ya, kita akhiri hari ini ya. Oke, mungkin pembelajaran di hari ini adalah untuk mengenali uang dan bagaimana nanti proses menghitung uang secara manual. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana untuk pertemuan yang kedua menghitung uang dengan mesin. Nanti akan saya bagikan juga modul dan LKPD-nya juga langkah-langkah bagaimana mengoperasikan mesin hitung uang. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang salah, saya juga sebagai guru hanya manusia biasa, biasa di guru atau biasa di luar gitu ya. Bapak bisa aja. Jadi jangan dianggap wah guru segala-galanya. Sekarang malah kalau kalian mau nanya silakan tanya ke Google, tapi guru tidak akan pernah hilang di hatimu karena selalu ada di hati kalian semuanya. Oke? Siap, Bapak. Begitu ya teman-teman ya, begitu ya anak-anak ya. Siap, Iya. Jadi kita belajar bareng juga. Ya, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan, silakan boleh didiskusikan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silakan Saiful kita tutup doa dengan doa. Monggo. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Terima Slamet. kasih. Terima kasih Pak Slamet. Oke, marilah kita tutup dengan doa kafaraat majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa, Bapak. Terima kasih.